saya Novia Lairia Ainunisa, NPM 203100110. Saya dari kelas 3C, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang. Di program studi pendidikan matematika, kita akan mempelajari banyak hal, tidak hanya tentang menghitung angka, akan tetapi kita akan belajar untuk membuat media pembelajaran yang menarik. Sekarang, saya akan mengajak kalian untuk mempelajari materi statistika di kelas 12 dengan menggunakan metode pembelajaran Small Group Discussion. Yuk, simak videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat walafiat. Baik. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan salah satu memimpin doa ya. Siapa yang akan memimpin doa? Saya, Bu. Baik, silakan Mas. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas. Terus, sudah presensi semua kan di LMS maupun di WA grupnya? Sudah, Ya, Ibu. Bu. Silahkan siapkan alat tulis dan buku matematikanya ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat belajar. Dan jangan lupa 5M-nya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Baik, Ibu akan share screen ya. Ya, Bu. Pada pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang materi statistika ukuran pemusatan data kelompok. Ada yang tahu apa sih min, median, dan modus itu? Saya, Bu. Baik, silakan Mas. Min itu rata-rata. Median itu nilai tengah, dan modus itu nilai yang sering muncul. Ya, benar. Ibu ulangi lagi ya. Modus adalah data yang paling sering muncul. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan dari data yang terkecil ke data yang terbesar, maupun sebaliknya. Sedangkan min adalah perhitungan jumlah nilai data dibagi dengan banyaknya observasi atau banyaknya individu. Untuk pembelajaran kali ini, KD-nya adalah 3.2, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data, pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Indikatornya 3.2.3, menentukan ukuran pemusatan data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. 4.2.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode small group discussion, metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan, serta dipadukan dengan pendekatan saintifik yang menuntut peserta didik untuk mengamati,
atau membaca permasalahan. Bekerja sama dengan kelompok, menuliskan penyelesaian dan mempresentasikan di depan kelas, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menentukan ukuran pemusatan data kelompok, min, median, dan modus melalui tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan min, median, dan modus dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, agenda kegiatan. Yang pertama, pembentukan kelompok. Nanti Ibu akan bagi kelompoknya, yang tiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa. Yang kedua, memberikan persoalan atau LKPD pada masing-masing kelompok. Ibu akan mengirimkan LKPD ke WA Group ya. Yang ketiga, membimbing jalannya diskusi. Yang keempat, mempresentasikan hasil diskusi dan tanya jawab. Salah satu perwakilan anggota kelompok nanti bisa mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Yang kelima, penguatan materi. Selanjutnya adalah ukuran pemusatan data kelompok. Min, median, dan modus. Min adalah ukuran nilai rata-rata suatu data. Nilai rata-rata ini dihasilkan dari pembagian antara jumlah nilai keseluruhan dengan banyaknya data yang diolah. Rumus min data kelompok yaitu X bar sama dengan sigma FIXI per sigma FI. Median. Median merupakan nilai tengah pada data yang telah diurutkan. Rumus median data kelompok yaitu ME sama dengan TB ditambah N per 2 per F. Maaf, salah. Median sama dengan TB ditambah N per 2 dikurangi F per F kali C. Modus merupakan nilai yang sering muncul dari suatu data. Rumus modus data kelompok yaitu MO sama dengan TB ditambah delta F1 per delta F1 ditambah delta F2 kali P. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Baik, selanjutnya masuk ke LKPD ya, Ibu kirim di grup. LKPD-nya sudah Ibu kirim di grup, Ibu beri waktu pengerjaan sekitar 10 menit ya anak-anak. Iya, Bu. Baik anak-anak, apakah sudah ada yang selesai? Sudah, Bu. Baik, mau saya bantu share screen, Mas? Iya, Bu. Bantu, Bu. Ya, kirim di WA Group ya. Ya. Oke, saya sudah dikirim di WA Group. Ini saya bantu share screen. Ini langsung dijelaskan atau perkenalan dulu, Bu? Langsung dijelaskan saja. Ya, langsung ke soalnya ya. Ya. Jadi untuk soal yang nomor 1, itu di situ diketahui bahwa berat badan 50 siswa SMA Negeri 1 Fatuleu, Kabupaten Kupang sebagai berikut. Nah, untuk
Ini sudah ada datanya, dan kita di sini itu disuruh mencari mean. Nah, untuk mencari mean data kelompok, yang pertama itu kita harus mencari titik tengahnya terlebih dahulu. Nah, ini data yang titik tengah itu diperoleh dari batas bawah ditambah batas atas, kemudian dibagi 2 sehingga diperoleh titik tengahnya, yaitu ada 48, 51, 54, 57, dan 60. Nah, kemudian rumus mean sendiri itu adalah sigma fx dibagi sigma fi. Kita sudah tahu frekuensinya, kemudian kita tinggal mencari fx atau fixi begitu. Jadi kita tinggal mengalihkan antara frekuensi dengan titik tengahnya sehingga diperoleh 480, 612, 780, 456, dan 300. Kemudian totalnya itu 2628. Sehingga untuk mencari meannya kita langsung masukkan ke rumus sigma fx atau sigma fixi itu sama dengan 2628 dibagi jumlah frekuensinya, yaitu 10 tambah 12 tambah 15 tambah 8 tambah 5 sehingga diperoleh 50, sehingga diperoleh hasil meannya itu 52,56. Begitu, Bu. Oke, betul. Terus yang nomor 2 kelompoknya siapa? Kelompok saya, Bu. Ya, silakan Mbak Salsa. Baik. Untuk permasalahan kedua, carilah modus data interval di bawah ini. Datanya yaitu tentang hasil panen jagung di Desa Mangunsuman. Nilai antara 30 sampai 34, frekuensinya ada 3. Kemudian pada rentang nilai 35 sampai 39, frekuensinya 5. Kemudian 40 sampai 44, frekuensinya 10. 45 sampai 49, frekuensinya 11. Lalu 50 sampai 54, frekuensinya 8. Nah, yang ditanyakan kan modus. Di sini merupakan data kelompok. Maka menggunakan rumus. Modusnya, rumus modus adalah modus sama dengan TB ditambah dalam kurung D1 dibagi D2 plus D1 dibagi D1 plus D2 dikali P. Kemudian TB-nya itu 44,5. Ditambah D1-nya 1 dibagi 1 plus 3 dikali 5. Sama dengan 45,75. Nah, 5-nya itu kan PP-nya itu panjang kelasnya. Dari 30 sampai 34 itu kan panjang kelasnya ada 5. Makanya P-nya sama dengan 5. Terus untuk TB itu tepi bawah. Nah, tepi bawah di sini karena kan modus itu nilai yang sering muncul. Nah, jika dilihat dari tabel, frekuensi terbanyak itu adalah pada rentang nilai 45 sampai 49. Maka tepi bawahnya yang diambil itu adalah 44,5. Lebih sedikit daripada 45 seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Salsa. Terus yang Iya, ketiga sama-sama. akan dijelaskan oleh kelompoknya siapa ya? Saya lagi, Bu. Ya, silakan Mas Ardi. Bentar. Silahkan. Baik, di sini itu untuk soal yang nomor 3, kita disuruh menghitung median dari data kelompok di bawah ini. Nah, ini sudah diketahui, ada nilainya itu ada interval 31 sampai 40, ada 3
Kemudian interval 41 sampai 50 ada 5, dan seterusnya sampai interval 81 sampai 90 itu ada 3. Nah, di sini itu jika kita jumlahkan 3 tambah 5 tambah 10 tambah 11 tambah 8 tambah 3 itu diperoleh nilai 40, sehingga jumlahnya itu ada 40. Nah, kemudian bisa turun lagi Bu, turun ke bawah dulu. Oh iya, Mas. Nah, di sini untuk mencari median itu kan sudah ada rumusnya. Yang rumusnya itu tepi bawah ditambah setengah N dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi dikali panjang kelas. Nah, pertama kita harus mencari tepi bawahnya. Bisa ke atas lagi, Bu. Nah, kemudian untuk mencari tepi bawahnya, itu kita harus mencari mediannya. Mediannya ini kan tadi datanya 40. Berarti untuk mediannya itu berarti 40 dibagi 2. Sehingga diperoleh data ke-20. Nah, data ke-20 itu terletak di interval 61 sampai 70. Buktinya yaitu 3 tambah 5 itu 8. Ke atas lagi, Bu. Ke atas lagi. Bentar, ke atas lagi. Ya. Nah, tadi kan data ke-20 itu terletak pada interval 61 sampai 70. Nah, buktinya itu 3 ditambah 5 kan 8. 8 tambah 10 kan 18. Kemudian 18 ditambah 11 itu kan hasilnya 29. Berarti data ke-20 itu terletak di interval 61 sampai 70. Nah, kemudian kita menggunakan tepi bawah pada interval 61 sampai 70 sehingga diperoleh tepi bawahnya itu 60,5. Turun lagi, Bu, turun. Nah, kemudian kita tinggal masukkan ya. Kita tinggal masukkan ke rumus mediannya, tapi bawahnya tadi ada 60,5. Kemudian setengah N-nya tadi 40 dibagi 2 sama dengan 20. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum frekuensi itu ada 18. Tadi ada 3 tambah 5 tambah 10 sehingga diperoleh 18. Sehingga 20 dikurangi 18 dan dibagi frekuensinya. Tadi frekuensi di mediannya atau di data ke-20 tadi itu ada 11 sehingga dibagi 11. Dan dikali panjang kelasnya. Nah, panjang kelasnya itu 10. Kemudian kita tinggal hitung yaitu 60,5 ditambah 20 dikurangi 18 dibagi 11 dikali 10 sehingga diperoleh 60,5 ditambah 1,81 sama dengan 62,31. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Mas Ardi. Jawabannya benar. Ibu stop share screen ya. Dari materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, kita dapat menarik kesimpulan yaitu dapat mencari min. Caranya dengan mengetahui nilai dari data tersebut. Kemudian mengetahui banyaknya data dan frekuensinya. Sedangkan cara mencari median dari sebuah data kelompok, langkah pertama yaitu mencari nilai data ke N. Langkah kedua, mencari tepi bawah kelas median. Langkah ketiga, mencari frekuensi kumulatif sebelum median. Langkah keempat, mencari frekuensi kelas median. Terus langkah terakhir yaitu mencari panjang kelasnya. Cara mencari modus yaitu menentukan nilai-nilai data kemudian mencari frekuensi yang lebih banyak. Sekian pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.